Al-Quran mengatakan, kamu sibuk menumpuk, menghitung, mengembangkan karirmu, uangmu, pekerjaanmu, kekayaanmu, sampai kamu pergi ke acara penguburan. Cobalah kamu pikirkan hal itu. Kapan terakhir kali kalian menghadiri acara penguburan? Apakah ibumu, ayahmu, kakekmu, pamanmu, apakah sepupumu, atau temanmu, istrimu, suamimu, saat terakhir kamu ke kuburan? Ketika kamu ke kuburan dan melihat orang itu yang kamu sayangi yang tertawa, menangis, hidup, membual, kaya, terpelajar, membantah, sombong, apapun dia dulu. Apa sikap orang itu ketika kamu berjalan ke kuburan? Ketika dia diluruskan pada pakaian terakhirnya. Apa sikap mereka? Apakah orang-orang bersenda gurau? Apakah mereka menari-nari? Apakah mereka bertepuk tangan, bernyanyi ria? Tidak. Terdiam. Rusak pikiran. Trauma. Mengapa? Karena setiap orang yang masuk ke ruangan itu, melihat orang itu terbujur, yang pertama kali terpikirkan, bukan orang itu. Hal pertama yang dia pikirkan bahwa suatu hari akan tiba giliran saya. Jadi Allah mengatakan, Al-Hakumut Takaatsur. Kamu saling berbangga-bangga. Menjalankan bisnis, melipat gandakannya, membeli rumah, mobil, apapun juga. Dan ketika diberitahu tentang Tuhan, agama, kehidupan, moralitas, kamu mengatakan, saya tidak punya waktu untuk itu, tak ada waktu, saya tidak ingin mendengarnya, saya tidak percaya Tuhan, sesungguhnya saya hanya tahu dari ayahku, jika saya percaya barulah saya akan kembali lagi. Sesungguhnya ilmu pengetahuan demikian canggih jadi menurut saya mereka sudah mulai bisa mengatasi segala hal tentang kematian segera. Kita tidak akan mati, kalau kita punya banyak uang, kita tidak harus mati. Kita lihat bagaimana manusia bisa menjadi demikian sombongnya, sampai dia mengunjungi rumah duka. Dan setelah kamu pergi ke rumah duka, jika kamu punya keberanian, jika kamu bisa melakukannya, kamu pergi ke kuburan. Sekarang skenario yang lain lagi. Dan kamu katakan kepada diri Anda sendiri, begini sajakah? Maksud saya 50-60 tahun, berjuang, banting tulang, mencuri, berbohong, berzina, melompat kian kemari, mengemis, bekerja, dan berakhir seperti ini? Maksud saya, jika ini terjadi terhadap diri saya, apakah mereka akan melempar saya ke lubang di bawah tanah? Sebuah lubang di bawah tanah, lubang yang sama yang digali kucing sesudah berak. Hanya lebih dalam sedikit. Tetapi dengan alasan yang sama, kucing menggali lubang, karena kucing punya harga diri. Sesuatu yang manusia sepertinya sudah tidak punya. Secara insting kucing menggali lubangnya, menutupnya. Manusia harus diajari lebih dulu untuk melakukannya. Tetapi itu semua dengan alasan yang sama. Jadi kalian dan saya akan masuk lubang yang agak lebih dalam daripada kucing. Dan semua orang akan menangis, menarik rambut mereka, menjerit. Berarti seakan-akan dia akan masuk ke lubang bersama-sama Anda. Tapi tidak betulan. Semua hanya akting. Karena tidak ada orang yang melompat masuk dan tinggal di dalam sana. Mereka tidak mencintai Anda sebanyak itu. Kemudian setelah penggalian selesai, kotak yang Anda bawa diganti dengan peti mayat yang harganya $5.000. Saya tidak tahu kemana dibakarnya. Peti mayat seharga $5.000. Maksud saya, jika saya direktur pemakaman, setelah mereka pergi saya akan gali kembali, masukkan kotak lain dan ambil peti mayatnya. Dan sejujurnya, saya beritahu Anda, itulah yang mereka lakukan.
Jadi setelah semua uang dan semua drama, dan mereka menggali lubang itu, dan memasukkan Anda di sana, dan menguburkan Anda, dan semua orang pulang ke tempatnya masing-masing, ke rumah mama, atau papa, dan memasak ayam atau apapun itu, lupa segala hal tentang orang itu. Dan kita mulai memanggil pengacara. Jadi jika itu wanita yang meninggal mempunyai suami, nanti akan ada yang menikahinya. Dan jika itu laki-laki yang meninggal, Anda tahu wanita itu dalam 6 bulan atau 1 tahun. Dia akan paham bahwa dia memerlukan orang lain mendampinginya. Jadi dia akan menikah dengan seseorang, jadi jika baju ini masih ada dan pas, maka... Jadi artinya, setelah sekian lama dan orang-orang meninggalkan kuburan, selesai sudah. Bagaimana dengan orang yang di dalam kubur? Karena Anda tahu, dan saya tahu, mayat itu hampir seperti orang sedang tidur. Kematian itu seperti tidur, tubuh Anda hilang, tubuh Anda mati, nyawa Anda pergi, tetapi kesadaran Anda tetap ada di sana. Iya, saudara dan saudariku, Anda dan saya akan tahu, ketika orang memasukkan kita ke dalam kotak itu dan memasukkannya ke dalam kuburan, kita akan tahu itu. Nyawa Anda hilang, Anda tidak bisa berteriak, tidak bisa memanggil, Anda tidak bisa mengatakan jangan tinggalkan saya di sini. Tetapi Anda akan mendengar, Anda akan melihat kesadaran yang berbeda jenisnya. Tapi Anda tidak bisa bergerak. Dan dalam kubur itu, akan terjadi dimulainya dari drama yang sesungguhnya. Karena ada alasannya mengapa seseorang harus masuk ke dalam kubur. Jika Sang Pencipta menginginkannya, Dia bisa membuat kita hidup dan kemudian menghilang begitu saja ke udara. Tetapi tidak demikian, Dia membuat kita masuk ke dalam rahim. Dari rahim ke rahim lain, yang disebut makam, mulai dari rahim ibu dan diakhiri dalam rahim bumi bernama makam. Dari rahim, womb, ke makam, tum. Inilah keseluruhan perjalanan itu. Inilah yang harus Anda pikirkan. Bahwa kuburan akan menjadi tempat drama dan trauma. Tempat Anda akan ditanya sebelum dibangkitkan. Saudara dan saudari, apakah kalian pikir manusia yang punya kemampuan mengambil sebongkah tanah, menggalinya, mengairinya, menyemai bibit, menanam jagung, jagungnya tumbuh, dan mereka menuainya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Mereka memotongnya, menggali lagi, menyemai bibit baru. Apa yang terjadi setelah itu? Tumbuh lagi. Apa yang terjadi di musim dingin? Semua daun-daun berguguran, dan tanah itu mati. Dan apa yang terjadi di musim semi? Airnya datang, menyuburkan tanahnya lagi, rumput baru, daun-daun baru, bunga-bunga baru, buah-buah baru. Jadi Allah berfirman, tanda-tanda bagi mereka adalah tanah yang mati. Setelah itu kami hidupkan. Kemudian kalian makan buah-buahannya dari yang mati. Jadi Allah berfirman, Tuhan yang menghidupkanmu kali pertama, apakah tidak bisa mengulangi menghidupkan kamu lagi untuk mengadilimu? Iya, tentu saja. Anda mungkin ingin menyangkalnya karena Anda tidak ingin diadili. Aku tulus untukmu.